Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Akna Firlia Andarista, Dina Kurnia Ramawati, Siti Husnul Nuraini, Sri Rahayu, dan Zahratus Saadah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam pengembangan sosio-emosional anak usia dini pada mata kuliah Sosial Emosional Anak Usia Dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini sangatlah penting karena emosi sosial anak ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan pada anak usia dini. Semakin kuat emosi, maka akan memberikan tekanan, dan semakin kuat akan mengguncangkan keseimbangan emosi pada anak-anak. Maka anak akan sering senang melakukan kegiatan-kegiatan yang disukainya, dan secara mental akan mengaktifkan konsentrasi pada aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Sedangkan secara psikologis akan memberikan sumbangan pada peningkatan motivasi dan minat belajar yang ditekuninya. Selanjutnya, dalam makalah ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian pendekatan sosial emosional pada anak usia dini. Yang kedua, tujuan pendekatan sosio-emosional pada anak usia dini. Yang ketiga adalah ciri-ciri pendekatan sosial emosional pada anak usia dini. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan sosial emosional pada anak usia dini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan dalam pengembangan sosio-emosional. Di dalam pendekatan sosio-emosional ini, manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Sosio-emosional yang positif berarti ada hubungan positif antara pendidik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dalam pendekatan ini, guru menjadi kunci untuk pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik yang satu sama dengan yang lainnya. Jadi kita dapat dikatakan bahwa kondisi kelas yang kondusif dapat tercapai jika hubungan antara guru dan peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik lainnya itu terjalin dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendekatan sosio-emosional. Apa sih tujuan dari pendekatan tersebut? Tujuan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis sehingga dapat membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa, dan akhirnya terjalin hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lainnya. Ciri-ciri pendekatan sosio-emosional yang pertama itu keterbukaan, yang kedua tanggap, yang ketiga itu kebebasan, yang keempat saling memenuhi kebutuhan, yang kelima mengandung rasa saling menjaga, yang keenam itu diwarnai rasa saling tergantung satu sama lain, yang ketujuh orang tua atau guru itu harus bersikap
hangat dalam membina sikap dengan anak, menghargai anak, dan menerima dengan keterbatasan. Yang kedelapan, orang tua atau guru harus bersikap adil. Yang kesembilan, orang tua dan guru harus bersikap objektif. Yang kesepuluh, guru tidak menuntut anak untuk mengikuti aturan anak-anak yang di luar kemampuan anak untuk mengikutinya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari pendekatan sosial emosional. Yang pertama yaitu kelebihan dari pendekatan sosial emosional. Kelebihan pendekatan sosial emosional ini ada 5. Yang pertama yaitu anak merasa nyaman di kelas karena terjalin hubungan yang baik, terjalin hubungan yang erat terhadap gurunya tersebut. Yang kedua, pada saat di sekolah, penyelesaian masalah dapat dipecahkan bersama melalui pertemuan di kelas bersama gurunya. Dan ketika di rumah, permasalahan tersebut dapat dipecahkan melalui berkumpulnya anggota keluarga tersebut. Untuk yang ketiga, anak akan mudah menerima pelajaran karena anak merasa nyaman, merasa tentram dan aman dengan situasi yang ada di kelas tersebut. Dan yang keempat, terbinanya sikap demokratis. Dan yang kelima, selalu ada penghargaan. Jadi, setiap anak mengalami kegagalan itu tidak akan membunuh motivasi si anak tersebut. Ketika anak meraih pencapaian ketika anak itu berhasil dan diberi penghargaan, anak itu akan senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk yang kekurangan dari pendekatan sosio-emosional itu ada 2. Yang pertama, apabila hubungan anak dan guru terlalu dekat atau terlalu baik akan menimbulkan sikap anak yang terlalu bebas kepada guru tersebut. Dan yang kedua, sulit untuk memahami karakter emosi anak di setiap di kelas. Maka diperlukan keterampilan guru yang lebih baik lagi untuk memenuhi iklim sosio-emosional yang kondusif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.